Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan pilih kartu ya, dengan tema komunikasi yang akan datang untuk kamu. Sebelumnya di sini sudah tersedia 3 file ya, ada file pertama, file kedua, dan file ketiga. Kamu bisa pause dulu video ini untuk mendengarkan intuisi kamu, yang mana yang menurut kamu cocok ya untuk kamu di sini. Oke, setelah memilih kita akan langsung masuk ke file yang pertama. Nanti untuk timestamp-nya akan saya sertakan di deskripsi box dan juga di kolom komentar di bawah. Halo, selamat datang untuk kamu yang memilih file pertama. Di sini akan kita lihat komunikasi yang akan datang untukmu dalam waktu dekat ini. Oke, kita lihat di sini. Untuk kartu pertama yang keluar ada Knight of Cups, ada King of Cups, lalu ada kartu Temperance. Saya merasakan di sini komunikasi yang akan datang kepada kamu adalah komunikasi yang berasal dari seseorang yang memendam perasaan yang sangat besar terhadap kamu. Ya, pada saat ini mungkin kalian terpisah ya, mungkin putus hubungan, putus komunikasi. Tapi sampai saat ini dia masih memendam perasaan yang sama kamu. Ya, file pertama. Dia merasakan bahwa ada sesuatu yang membuat dia merasa terikat secara terus-menerus. Terlepas dari berapa lama pun kalian mungkin tidak ada komunikasi, tapi di sini dia masih merasakan perasaan yang sama bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia sayang banget sama kamu di sini. Ya, jadi saya merasakan untuk kamu yang memilih file pertama di sini dia adalah seseorang yang punya perasaan yang besar ya. Kemudian ini bisa jadi seseorang yang pernah berhubungan ya dengan kamu, menjalin komitmen, atau seseorang yang pernah kenal sama kamu tapi saat ini tidak ada komunikasi. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Temperance, pada saat dia jauh dari kamu, pada saat dia tidak ada komunikasi dengan kamu, dia merasa hidupnya tidak seimbang. Dia merasa hidupnya seperti tidak lengkap di sini tanpa kehadiran kamu. Ya. Dia merasa kehilangan, dia merasa sedih, galau, dan memikirkan kamu ya setiap harinya. Dia melihat kamu begitu baik, dia melihat kamu begitu penyayang, ya. Kamu memiliki tempat yang spesial di hatinya di sini. Namun mungkin karena ada suatu hal yang terjadi, bisa karena konflik atau bisa karena ego juga ya. Saya melihat di sini dia menyesali hal-hal yang buruk yang mungkin telah dia lakukan sama kamu ya, atau mungkin ada kata-kata yang pernah menyakitkan hati kamu sebelumnya. Dia ingin bisa menarik kata-kata tersebut kembali ya. Dia ingin minta maaf sama kamu di sini. Dia merasa pada saat itu dia tidak dewasa, dia terlalu mendengarkan egonya, dia terlalu mengikuti amarahnya ya. Makanya pada saat ini dia ingin datang, tapi bisa jadi ada perasaan insecure yang dia miliki pada saat ini. Dia gak percaya diri, dia merasa takut bahwa nantinya dia akan ditolak sama kamu. Karena dia menyadari kesalahan yang dia udah perbuat ya sama kamu di sini. Sebagian dari kamu mungkin ada yang berhubungan dengan seseorang dari zodiak Scorpio, ada Sagittarius, ada Cancer, ada Pisces juga ya.
Saya juga melihat ada Aquarius. Oke, kita akan lihat lagi energinya. Ada Nine of Pentacles, kemudian Four of Wands, ada kartu Eight of Swords. Bottom of deck ada Four of Swords. Saya merasakan energi yang intens ya di sini dari dia, bahwa dia udah nggak bisa lagi membuka hatinya pada orang lain. Sekalipun mungkin dia berkenalan ya dengan orang lain, dekat dengan orang lain, atau jika sekalipun dia menjalin hubungan dengan orang selain kamu, tapi dia kayak merasa bahwa itu bukanlah keputusan yang tepat, itu bukanlah sesuatu yang benar-benar dia inginkan ya. Mungkin bisa jadi karena pelampiasan, pelarian dari kesedihan dan juga kegalauan yang dia rasakan. Karena kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands, ada energi twin flame, ya. Ada energi twin flame, ada energi soulmate. Artinya dia udah melihat kamu sebagai masa depannya di sini. Dia udah merasa bahwa kamulah yang selama ini dia inginkan, ya. Tapi mungkin untuk sebagian dari kamu pada saat ini sedang berfokus pada diri sendiri, ya. Mungkin kamu fokus pada pekerjaan kamu fokus merawat diri, kamu fokus pada keluarga, teman-teman, orang terdekat, ya, dan lain sebagainya. Karena memang saya merasakan ada suatu hal yang benar-benar menyakitkan hati kamu di sini sebelumnya, dan membuat kamu mungkin ingin healing dulu, ingin bisa berfokus ya pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, makanya di sini seseorang yang akan datang ya, akan memulai komunikasi, saya merasakan dia merasa harus melakukannya, karena di sini juga dengan hadirnya kartu Eight of Swords, dia merasa seperti terperangkap ya dalam situasi saat ini, dimana dia di satu sisi dia terus-menerus memikirkan kamu, ya, khawatir sama kamu, cemas bahwa kamu bersama dengan orang lain ya. Mungkin dia cemburu juga di sini. Tapi apapun itu, ya, saya merasakan bahwa di sini banyak dari kamu yang kayak masih membutuhkan waktu ya dengan hadirnya kartu Four of Swords. Bisa jadi beberapa di antara kamu ada yang sampai trauma ya, membuka hati karena hati kamu udah benar-benar sakit ya, kamu udah benar-benar capek disakitin ya hatinya, kamu merasa tidak dihargai, atau kamu merasa dia seperti seenaknya saja sama kamu selama ini ya. Ada banyak yang di ghosting, ada banyak yang diperlakukan ya dengan sesuka hatinya aja, tanpa benar-benar menghargai ataupun memperjuangkan hubungan ini sebelumnya. Jadi saya merasakan bahwa di sini sebenarnya ada potensi bagi kalian untuk bisa berkomunikasi ya kembali. Jika kamu masih merasakan perasaan yang sama dia, maka saya melihat di sini ada potensi untuk lanjut ya ke jenjang yang lebih serius lagi sampai ke pernikahan. Oke. Ada potensi bahwa kalian akan membangun kembali pondasi yang sudah hancur ya sebelumnya karena konflik, karena perbedaan, atau karena ego, kompetisi, ataupun perubahan-perubahan yang terjadi ya di masa lalu. Itu yang saya lihat di sini dengan hadirnya kartu Four of Wands dan kartu Eight of Swords. Oke, kita lihat di sini pesan dari semesta.
Oke, di sini untuk pesan semesta ya, saya merasakan kamu diharapkan bisa mempercayai proses yang sedang berlangsung, proses yang terjadi pada saat ini. Ya, apapun keadaan ataupun situasi kamu pada saat ini, kamu bisa jadi sedih, galau, atau mungkin masih merasa galau, atau kamu merasa tidak sabar dengan prosesnya. Tapi di sini kamu harus menyadari bahwa segala sesuatunya sedang berlangsung, ya. Ada proses yang harus kamu lalui sebelum kamu bisa mendapatkan hasil. Ya, dan di saat kamu bisa percaya pada semesta, ya, kamu yakin bahwa prosesnya akan membuahkan hasil yang baik untuk kamu, maka akan ada tanda-tanda yang datang. Ya, bisa dari angel numbers, bisa jadi pesan-pesan ya dari mungkin orang-orang terdekat kamu, lingkungan kamu, atau mungkin dari intuisi kamu sendiri. Ya, ada sinkronisitas di sini yang saya lihat. Oke. Dan di saat kamu melihat tanda-tanda tersebut, artinya kamu sudah sangat dekat sekali dengan hasil, ya, dengan tujuan, mungkin harapan, impian kamu selama ini. Apapun yang kamu cari, apapun yang kamu saat ini sedang fokuskan, ya, akan ada banyak kebahagiaan yang akan datang. Berkaitan dengan keberhasilan, berkaitan dengan kesuksesan, dan juga terwujudnya harapan-harapan kamu selama ini. Oke, seperti itu ya untuk kamu yang memilih file pertama. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya. Halo, selamat datang untuk kamu yang memilih file kedua. Di sini akan kita lihat komunikasi yang akan datang untuk kamu dalam waktu dekat. Oke, di sini untuk kartu pertama yang keluar ada The Hierophant, Nine of Swords, lalu ada King of Pentacles. Saya merasakan di sini energi dari seseorang yang akan memulai komunikasi ya terhadap kamu. Saya merasa dia adalah seseorang yang punya penyesalan yang sangat mendalam. Mungkin ada sesuatu yang pernah dia lakukan sama kamu yang membuat dia sampai saat ini menyesal. Ya, apalagi kalau dia sudah kehilangan kamu pada saat ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan. Dia merasa terlalu mendengarkan egonya ya pada saat itu, sehingga menimbulkan penyesalan pada saat sekarang. Karena di sini jelas ya, dengan hadirnya kartu The Hierophant terlihat bahwa dia sayang banget sama kamu. Dia cinta banget sama kamu. Jadi setelah adanya perpisahan, setelah tidak adanya komunikasi di antara kalian berdua, dia merasa kacau di sini. Dia merasa tidak stabil, tidak seimbang, dan juga tidak siap atas perubahan yang terjadi. Karena selama ini dia merasa bahwa dia nyaman banget ya, bisa mendapatkan perhatian dari kamu, bisa mendapatkan kebaikan dari kamu, ya, cinta dan kasih sayang yang tulus dari kamu benar-benar melengkapi hidupnya, benar-benar membuat dia merasa utuh. Ya, berbeda dengan sekarang yang terlihat bahwa dia nggak siap ya dengan perubahan ini, yang membuat dia jadi sering galau karena kepikiran kamu. Ya, pile kedua. Apalagi di samping kartu The Hierophant ada Nine of Swords. Ya, mungkin dia sampai insomnia, atau mungkin sering terbangun di tengah malam karena kesedihan yang mendalam. Dia merasa gak bisa lagi menemukan seseorang yang seperti kamu. Sekeras apapun dia mencoba untuk move on dan juga bersama ya dengan orang yang baru. Banyak perasaan tertekan di sini. Ya. Dia bertanya-tanya apakah benar bahwa akhirnya akan menjadi seperti ini.
Apakah kamu dan dia tidak akan bisa bersama lagi? Dia bingung di sini, apa yang harus dia lakukan. Di satu sisi dia ingin mengikuti kata hatinya, tapi di satu sisi yang lain dia terlalu malu untuk bisa mungkin mengawali komunikasi. Dia nggak percaya diri di sini. Dia merasa malu, dia merasa takut, ya, bahwa kamu tidak akan menerima permintaan maafnya. Memang terlihat beberapa dari kamu mungkin berhubungan dengan seseorang yang sangat-sangat keras kepala sehingga mempunyai gengsi yang tinggi di sini ya, dengan hadirnya kartu King of Pentacles. Sulit bagi dia untuk minta maaf, tapi kalau dia udah minta maaf artinya itu benar-benar dia sudah menurunkan egonya. Artinya dia udah benar-benar ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia serius, bahwa dia mencintai kamu, bahwa dia memilih kamu dibandingkan orang-orang lain yang pernah hadir ya di dalam hidupnya. Karena kalau dia sampai segalau dan sesedih ini, ya artinya kamu benar-benar berharga di hidupnya. Ya. Apapun permasalahan yang sudah terjadi, bisa jadi konflik yang berkaitan dengan kebohongan, atau mungkin tentang pengkhianatan, atau mungkin beberapa di antara kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu aja sebelumnya, tapi di sini akhirnya dia tersadar bahwa kamu tidak pantas ya diperlakukan dengan buruk, bahwa kamu nggak pantas diperlakukan dengan sesukanya dia aja. Dia datang ya di saat dia butuh, lalu dia pergi di saat dia sudah merasa bahagia ya. Jadi banyak juga yang menjalin hubungan on off di sini. Dia memperlakukan kamu kayak seenaknya dia aja. Tapi saat ini dia menyesal. Oke, kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles, Three of Pentacles, ada Five of Pentacles. Mungkin ada yang pernah dikhianati di sini. Mungkin seseorang yang kamu fokuskan menghadirkan orang ketiga, ada orang lain di antara kalian ya. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di sini dia benar-benar merasa menyesal. Dia merasa bahwa karena dia terlalu mengikuti egonya, nafsunya, maka dia kehilangan kamu di sini ya, dengan hadirnya kartu Five of Pentacles. Dia merasa sedih dan banyak energi dingin yang menyelimuti hidupnya pada saat ini. Makanya di sini dia ingin bisa memulai komunikasi sama kamu lagi. Ya, apalagi pada saat ini tidak ada komunikasi. Dia kangen sama kamu, dia kangen sama suara kamu, ya. Dia kangen jalan sama kamu. Dia kangen dengan perhatian kamu. Dia tahu dia sudah melakukan kesalahan ya, makanya di sini dengan hadirnya kartu Three of Pentacles artinya dia ingin menunjukkan kepada kamu usaha dan juga pengorbanan dia yang seharusnya sudah dia lakukan dari sebelum-sebelumnya. Ya. Dia ingin memperbaiki situasi. Karena dia tahu, dia sadar di sini bahwa kamulah masa depannya. Kamulah seseorang yang harus dia perjuangkan. Ya. Dia nggak mau terus-menerus berada pada kesedihan. Makanya di sini ada potensi yang besar ya, dia akan menghubungi kamu untuk mungkin bicara dari hati ke hati, untuk dia meminta maaf pada kamu, ngajakin bertemu ya, atau jalan di sini ya bareng dengan kamu. Saat ini memang saya juga merasakan ada energi trauma. Ini bisa jadi energi kamu ataupun energi dari dia ya, bisa vice versa. Tapi siapapun yang mengalami trauma ataupun belum siap ya, di sini saya merasakan bahwa memang ada seperti rasa cemas ya, rasa khawatir bahwa hal yang sama akan terulang kembali. Maka jika ini adalah energi kamu, maka kamu perlu untuk healing dulu di sini ya. Nggak usah terlalu terburu-buru untuk membuka hati ataupun memberikan kesempatan ya. Kamu bisa vice versa.
Bisa jadi dia ingin introspeksi diri dulu ya, sampai dia benar-benar menjadi versi yang terbaik dari dirinya sendiri, baru dia mau untuk berkomunikasi lagi ya dengan kamu. Intinya dia ingin memantaskan diri dulu sebelum dia berani untuk memunculkan dirinya di hadapan kamu kembali. Oke, sekarang kita akan lihat pesan dari semesta untuk kamu. Oke, di sini untuk pesan semesta, saya merasakan bahwa kamu disarankan untuk bisa melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang berbeda, karena sekalipun di sini kamu mengalami hal-hal yang buruk, saya melihat ada suatu keberkahan ya, ada suatu kesempatan yang muncul, yang hadir dari pengalaman-pengalaman negatif tersebut. Mungkin kamu di sini akan bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana, kamu bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda yang akan menguntungkan kamu tentunya. Yang akan membuat kamu lebih cepat di sini healingnya, ya, untuk kamu bisa melanjutkan hidup kembali dengan langkah yang enteng gitu ya, tanpa harus menyimpan dendam atau menyimpan amarah. Karena kalau masih ada amarah, dendam, ataupun perasaan gak terima, tentunya kehidupan kamu di sini juga akan terasa berat, ya. Tapi di saat kamu bisa mengikhlaskan ya segala luka yang telah kamu rasakan, kemudian juga di sini ada energi rapuh ya untuk sebagian dari kamu, tapi nggak apa-apa karena kekuatan akan kamu sadari lagi ya dari dalam diri kamu sendiri yang akan kamu dapatkan juga ya, mungkin dari orang-orang terdekat kamu yang mendukung kamu. Dan saya merasakan di sini ada hadiah dari semesta atas segala kesabaran dan juga pengorbanan kamu selama ini. Ya. Sebagian dari kamu mungkin butuh untuk menyendiri, kamu butuh untuk meditasi, menenangkan pikiran dari segala overthinking dan juga perasaan-perasaan negatif yang ada. Dan jika kamu punya pertanyaan, ya, kamu bisa menanyakan pada intuisi kamu. Kamu bisa menanyakan pada malaikat pembimbing kamu, malaikat penjaga kamu, ya, kamu akan menemukan jawabannya di sini. Dan tentunya kamu juga akan menerima komunikasi, ya, dari seseorang yang kamu fokuskan, siapapun dia. Mungkin orang lama, atau bisa jadi juga orang yang baru. Sembuhkan luka kamu di sini ya, sebelum kamu benar-benar bisa bertemu dengan seseorang tersebut. Dan saya melihat kebahagiaan dan juga segala harapan, impian kamu juga akan segera terwujud. Oke, seperti itu ya untuk kamu yang memilih pile kedua. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya. Halo, selamat datang untuk kamu yang memilih pile ketiga. Di sini akan langsung aja kita lihat komunikasi yang akan datang untukmu dalam waktu dekat. Sebelumnya akan saya shuffle terlebih dahulu kartunya. Oke, di sini untuk kartu pertama yang keluar ada Ace of Wands, Ace of Pentacles. Oke, ada kartu Ten of Cups. Jadi yang saya rasakan di sini untuk seseorang yang akan memulai komunikasi pada kamu ya, saya merasa dia di sini punya tujuan yang sangat besar sekali. Saya merasa ada keseriusan yang begitu
kuat ya dari dalam hatinya di sini, karena kita bisa melihat dengan hadirnya kartu Ace of Wands, ada Ace of Pentacles, dan juga ada kartu Ten of Cups. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya tentang semangat ya yang dia miliki, tapi juga tentang kestabilan yang sangat-sangat dia harapkan dengan hadirnya kartu ini. Sebagian dari kamu mungkin akan bertemu dengan orang yang baru ya, tapi di sini juga tetap ada energi dari orang lama ya jika kamu memfokuskan pada orang yang lama. Ya, jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu ya, siapa yang kamu fokuskan pada saat ini. Saya merasakan ada energi di mana dia kayak ingin bisa menikah ya sama kamu. Karena kalau kita lihat di sini ada energi keluarga, kita bisa melihat bahwa ada keinginan yang serius yang bukan hanya sesaat saja, namun jangka panjang. Karena dia sangat menghargai di sini tentang kestabilan, hubungan, komitmen yang ada di antara kalian berdua. Jadi jika sebelumnya dia tidak menghargai, maka di sini dia ingin datang untuk bisa menghargai segala sesuatunya. Menghargai kamu, menghargai komitmen dan juga hubungan kalian berdua yang nantinya akan kalian jalani kembali. Ya, jika ini adalah seseorang yang pernah kamu kenal. Kemudian, saya melihat jika dia sebelumnya pernah melakukan kesalahan ya sama kamu, membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka, atau bahkan trauma ya bagi sebagian dari kalian, maka saya merasakan di sini ada energi yang sangat tulus ya dari dia untuk bisa datang dan juga minta maaf sama kamu. Karena selama dia berpisah, selama dia tidak ada komunikasi dengan kamu, tidak ada pertemuan dengan kamu, di sini dia merasa benar-benar sedih. Dia benar-benar merasa kangen sama kamu. Tapi di satu sisi dia merasa gak berdaya. Karena situasi yang juga udah berbeda ya di antara kalian. Makanya di sini dia sangat berharap ya, dia berdoa, dia memiliki rencana bahwa kalian berdua akan dipertemukan ya, dipersatukan kembali oleh semesta, dan kalian berdua bisa sama-sama saling memaafkan satu sama lain atas kesalahan-kesalahan, atas rasa amarah, dendam, benci, atau apapun itu ya yang bisa saja dimiliki ya satu sama lain. Artinya dia ingin bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dia perbuat ya. Dia ingin datang dengan ketulusan, dengan hati yang hangat ya, untuk bisa menerima kesempatan itu kembali dari kamu. Dia berharap bahwa kamu bisa memaafkannya dan bisa menjalin hubungan dengan dia kembali. Karena gak ada yang benar-benar bisa meluluhkan hatinya sampai saat ini. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang sudah ditakdirkan untuk dia. Dia merasa ada ikatan yang sangat kuat di antara kalian berdua. Jadi cuma kamu yang benar-benar bisa membuat dia bahagia di sini. Ya, namun mungkin dia terlambat menyadarinya ya. Jadi di saat dia sudah tersadar, barulah dia ingin bisa memperjuangkan kamu kembali. Oke, kita lanjut di sini. Ada kartu The Fool, ada King of Pentacles, dan ada King of Cups. Bagus banget ya di sini energinya untuk pile ketiga. Positif di sini. Ya, sangat-sangat positif. Jadi bagi kamu yang memilih pile ketiga ya, selamat, karena kamu akan benar-benar bisa bertemu dengan seseorang yang sangat serius di sini. Dalam artian dia nggak akan menyia-nyiakan kamu. Dalam artian dia nggak akan mungkin memiliki pikiran untuk bersama dengan orang lain, karena kita bisa melihat di sini dengan hadirnya kartu King of Pentacles, ada King of Cups. Artinya dia udah dewasa banget ya. Dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, jika sebelumnya dia tidak sedewasa ini, maka saya melihat banyak pelajaran hidup yang sudah dia ambil. Mungkin dia juga sudah menyelesaikan karmanya, menjalani karmanya. Ya, dan akhirnya dia di sini penuh kesadaran, akhirnya dia di sini penuh cinta ya, dan juga kesetiaan. Dan saya merasakan di sini dengan hadirnya kartu The Fool, dia sudah mengambil pelajaran ya dari kesalahan yang mungkin telah dia perbuat sama kamu, dan dia tidak ingin mengulanginya lagi.
artinya dia sudah berkembang ya secara mental maupun secara spiritual. Dan saya merasakan bahwa jika dia mendapatkan kesempatan lagi dari kamu, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Oke. Dan ya, di sini akan ada komunikasi yang akan datang dari dia, ya. Dia sudah ingin menawarkan komitmen, cinta, dan juga kelanjutan ya dari hubungan ini. Mungkin dia juga akan membicarakan tentang masa depan kalian ya, berkaitan dengan komunikasi ya yang mungkin sempat terputus ya. Jadi saya merasakan di sini ada penyatuan kembali antara kamu dan dia, akan ada komunikasi, keterbukaan serta pemahaman ya, berbicara dari hati ke hati tanpa melibatkan ego ataupun amarah ya di sini. Jadi kayak penyelesaian secara baik-baik antara kamu dan dia karena sudah menerima satu sama lain. Di sini saya merasakan ada kekuatan ya dari hubungan ini jika hubungan ini terwujud. Dalam artian kalian bisa menikah, dalam artian kalian bisa saling mendukung satu sama lain. Jadi jika sebelumnya kalian kayak saling menyerang ya, itu nggak akan ada lagi di sini. Ya, karena kamu dan dia udah sama-sama berkembang ya, sudah sama-sama dewasa, dan juga ada pelajaran-pelajaran yang kalian ambil terlepas dari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi sama-sama belajar di sini ya, bukan terkait dengan siapa yang benar, siapa yang salah lagi. Karena sudah ada pemahaman, penerimaan, dan juga cinta yang tulus. Oke, sekarang kita akan lihat pesan dari semesta untuk kamu ya dari Oracle Cards. Kita lihat di sini. Oke, di sini semesta memberitahu kamu bahwa ada seseorang yang benar-benar masih memikirkan kamu, kangen sama kamu, selalu rindu sama kamu. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah berpisah. Dan di sini semesta memberikan saran juga pada kamu untuk bisa selalu terkoneksi dengan intuisi kamu, ya, selalu selaras dengan alam semesta. Jadi kamu bisa cek ya pada perasaan, pikiran maupun energi kamu secara keseluruhan, apakah pada saat ini kamu terkoneksi dengan semesta, berjalan selaras dengan semesta, atau justru terputus hubungannya. Ya, kamu bisa merasakan sendiri ya dari perasaan kamu. Kalau kamu merasa bahagia, kamu merasa damai, itu artinya kamu terkoneksi ya, terhubung dengan semesta. Tapi kalau kamu merasa gelisah, cemas, khawatir, artinya kamu tidak terhubung ya di sini, dan juga tidak selaras, artinya kamu seperti melawan arus. Oke. Dan tentu saja di sini ada kenangan-kenangan, memori-memori yang kamu juga miliki ya, kamu dan dia sama-sama miliki. Dan pastikan kamu fokus hanya pada memori yang indah ya, positif. Karena kalau kamu masih punya memori dan juga kenangan yang buruk dan kamu terus-menerus fokus pada memori ataupun kenangan yang buruk tersebut ya, kamu nggak akan tenang di sini. Kamu nggak akan bisa merasa damai. Ya, percayakan semuanya pada semesta dan semesta akan bisa memberikan jalan yang terbaik pada hubungan kamu di sini, pada komitmen yang kamu miliki, pada orang yang kamu fokuskan. Ya, percaya pada universe di sini, semesta. Dan mungkin juga hal-hal yang akan terjadi, cara-cara yang akan mempersatukan kamu dan dia itu justru di luar dari rencana yang kamu miliki ya, bisa jadi lebih baik di sini tentunya. Jadi kamu nggak perlu khawatir atau cemas bahwa segala sesuatunya tidak berjalan sebagaimana mestinya ya. Tapi di saat kamu punya rasa optimis, rasa yakin, dan juga keyakinan penuh ya, punya rasa percaya diri yang kuat, energi kamu memancar di sini terhadap seluruh alam semesta, terhadap seluruh lingkungan dimanapun kamu berada. Dan tentunya akan menarik energi-energi positif, orang-orang yang baik, dan juga pengalaman-pengalaman hidup yang baik yang akan kamu terima
saat ini dan juga untuk kedepannya. Oke, seperti itu ya untuk yang memilih file ketiga. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan readingan ini. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.